Benih-benih komunisme ditaburkan di Tiongkok pada awal abad ke-20, masa pergolakan sosial dan politik yang hebat. Dinasti Qing yang dulu perkasa, dilemahkan oleh korupsi internal dan tekanan eksternal, berada di ambang kehancuran. Para intelektual dan aktivis yang mencari solusi atas kesengsaraan Tiongkok menemukan inspirasi dalam ide-ide revolusioner yang berasal dari Rusia. Chen Duxiu dan Li Dazhao, dua cendekiawan terkemuka, muncul sebagai pendukung utama Marxisme-Leninisme, melihat dalam prinsip-prinsipnya jalan menuju permajaan nasional dan keadilan sosial. Pada tahun 1921, dengan latar belakang kekacauan dan pergolakan intelektual ini, Partai Komunis Tiongkok atau PKT didirikan di Shanghai. PKT, sebuah partai yang baru lahir dengan segelintir anggota, menghadapi perjuangan berat. Panglima perang yang berebut kekuasaan, ekonomi yang runtuh, dan kerusuhan sosial yang meluas menghadirkan tantangan yang berat. Namun, PKT bertahan, didorong oleh keyakinan pada cita-cita revolusionernya dan komitmen untuk mengangkat penderitaan rakyat miskin Tiongkok. Kegiatan awal PKT berfokus pada pengorganisasian serikat buruh, memobilisasi petani di daerah pedesaan, dan menyebarkan propaganda komunis melalui jaringan rahasia. Upaya-upaya ini, meskipun awalnya terbatas cakupannya, secara bertahap mendapatkan daya tarik di antara penduduk yang mendambakan perubahan. Pesan PKT tentang kesetaraan, keadilan sosial, dan pembebasan dari imperialisme asing sangat beresonansi dengan mereka yang telah lama menderita dalam kondisi yang menindas. Tahun-tahun awal PKT ditandai dengan janji dan bahaya. Sementara pengaruh partai terus tumbuh, ia menghadapi ancaman terus-menerus dari partai nasionalis atau Kuomintang yang berkuasa, dan kekuatan asing yang melihat komunisme sebagai ideologi yang berbahaya. Terlepas dari tantangan-tantangan ini, komitmen teguh PKT terhadap tujuan revolusionernya meletakkan dasar bagi kebangkitannya ke tampuk kekuasaan. Awal abad ke-20 adalah periode krisis yang mendalam bagi Tiongkok. Puluhan tahun perselisihan internal dan perambahan asing telah membuat negara terpecah belah, miskin, dan terhina. Dinasti Qing yang pernah menjadi simbol keagungan kekaisaran telah digulingkan pada tahun 1911, tetapi era perdamaian dan kemakmuran yang dijanjikan tetap sulit dipahami. Ekonomi Tiongkok yang pernah menjadi iri dunia hancur berantakan. Kekuatan asing melalui perjanjian yang tidak setara dan intervensi militer telah mengukir lingkup pengaruh di dalam Tiongkok, mengeksploitasi sumber dayanya dan merusak kedaulatannya. Sektor pertanian yang dulu berkembang pesat berjuang di bawah beban praktik kuno, pajak yang menghancurkan, dan bencana alam. Kemiskinan pedesaan yang merajalela dan meluas memicu kerusuhan sosial dan migrasi ke kota-kota yang penuh sesak. Di pusat-pusat kota, industrialisasi berjalan dengan lambat, dengan pabrik-pabrik milik asing sering mengeksploitasi pekerja Tiongkok. Kesenjangan antara kaya dan miskin melebar menciptakan lahan subur bagi ide-ide revolusioner. Kekecewaan dengan tatanan yang ada, ditambah dengan kerinduan akan masyarakat yang lebih adil dan setara, menyebabkan banyak orang Tiongkok menerima janji-janji komunisme. PKT, dengan pesannya tentang keadilan sosial, kesetaraan ekonomi, dan pembebasan nasional, menawarkan alternatif yang menarik untuk kesengsaraan dan keputusasaan yang ada. Penekanan partai pada perjuangan kelas, kecamannya terhadap imperialisme asing, dan visinya tentang utopia sosialis sangat beresonansi dengan penduduk yang putus asa akan perubahan. Hierarki sosial tradisional Tiongkok yang tertanam dalam dan ditegakkan secara kaku selama berabad-abad menyisakan sedikit ruang untuk mobilitas sosial. Di puncak berdiri kaisar dan istana kekaisaran, diikuti oleh pejabat cendekiawan, pemilik tanah, dan pedagang. Di dasar hierarki ini merana sebagian besar penduduk, petani, buruh, dan kaum miskin kota. Stratifikasi sosial yang kaku ini, ditambah dengan kesengsaraan ekonomi yang melanda Tiongkok, memicu kebencian dan kerinduan akan perubahan. Ideologi komunis, dengan penekanannya pada perjuangan kelas dan penggulingan hierarki yang menindas, menawarkan penangkal yang kuat terhadap ketidaksetaraan yang mengakar kuat ini. Pesan PKT sangat beresonansi di kalangan petani miskin Tiongkok, yang merupakan mayoritas penduduk. Dibebani oleh sewa yang terlalu tinggi, pajak yang menghancurkan, dan bencana alam yang sering terjadi, para petani melihat komunisme sebagai jalan menuju kepemilikan tanah, keamanan ekonomi, dan pembebasan dari eksploitasi selama berabad-abad.
Selain itu, kecaman PKT terhadap imperialisme asing menyentuh hati penduduk yang lelah akan dominasi asing. Janji partai untuk memulihkan martabat nasional Tiongkok dan merebut kembali tempatnya yang sah di panggung dunia menarik rasa patriotisme yang mendalam. Bagian 4. Kebangkitan Mao Zedong, seorang pemimpin karismatik membentuk takdir komunis Tiongkok. Mao Zedong, mantan pustakawan dan aktivis mahasiswa, muncul sebagai tokoh transformatif di Partai Komunis Tiongkok selama tahun 1920-an dan 1930-an. Tidak seperti banyak rekan PKT-nya, yang seringkali merupakan intelektual dengan latar belakang perkotaan, Mao memahami penderitaan Tiongkok secara langsung. Dia menyadari bahwa keberhasilan PKT bergantung pada memenangkan dukungan dari kekuatan revolusioner yang luas, dan sebagian besar belum dimanfaatkan ini. Kualitas kepemimpinan Mao yang diasah selama bertahun-tahun aktivisme bawah tanah dan perang gerilya, terbukti penting dalam membentuk takdir PKT. Karismanya, kecemerlangan strategisnya, dan keyakinannya yang tak tergoyahkan pada tujuan partai mengilhami loyalitas yang kuat di antara para pengikutnya. Di bawah bimbingan Mao, PKT mengalihkan fokusnya dari pemberontakan perkotaan ke memobilisasi kaum tani di pedesaan. Strategi ini terbukti sangat efektif karena PKT memperoleh kekuatan dan dukungan di daerah pedesaan secara bertahap memperluas pengaruh dan kendalinya. Long March, retret 6.000 mil yang melelahkan oleh pasukan PKT dari Tiongkok Tenggara ke barat laut pada tahun 1945 memperkuat posisi Mao sebagai pemimpin yang tak terbantahkan. Perjalanan epik ini yang dilakukan untuk menghindari pemusnahan oleh pasukan nasionalis menjadi bukti ketahanan dan tekad PKT. Bagian 5, Republik Rakyat didirikan membentuk kembali lanskap politik Tiongkok. Perang Saudara Tiongkok, konflik berkepanjangan dan berdarah yang berkecamuk selama lebih dari 2 dekade, mencapai klimaksnya pada tahun 1949. PKT yang dipimpin oleh Mao Zedong muncul sebagai pemenang atas pasukan nasionalis Chiang Kai-shek yang melarikan diri ke Taiwan. Pada tanggal 1 Oktober 1949, Mao memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, menandai momen penting dalam sejarah Tiongkok. Pembentukan Republik Rakyat mengantarkan era transformasi politik yang mendalam. PKT sekarang menjadi satu-satunya partai yang berkuasa, memulai program rekayasa sosial yang luas, yang bertujuan untuk membentuk kembali masyarakat Tiongkok di sepanjang garis komunis. Salah satu tindakan pertama PKT adalah mendistribusikan kembali tanah dari pemilik tanah kaya kepada petani miskin, memenuhi janji lama dan mendapatkan dukungan luas di pedesaan. Partai juga menasionalisasi industri, membawanya di bawah kendali negara, dan menerapkan ekonomi yang direncanakan secara terpusat. Sistem politik PKT yang meniru Uni Soviet memusatkan kekuasaan di tangan elit partai. Perbedaan pendapat politik ditekan dengan kejam, dan kebebasan individu dibatasi atas nama persatuan nasional dan kemajuan sosialis.